Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Kalau sebelumnya kita sudah membahas distribusi normal dan distribusi T, sekarang mari kita lanjutkan membahas distribusi F. Namun sebelumnya ingat di subscribe dulu agar selalu mendapat materi-materi terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Distribusi F merupakan salah satu distribusi peluang yang kontinu yang banyak digunakan dalam pengujian hipotesis. Bentuk kurvanya berbeda dengan distribusi normal dan distribusi T, jadi tidak simetris tetapi menceng ke kanan dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Kemiripannya dengan distribusi T adalah cara membaca tabel, yaitu peluang atau luas dua kurva yang diketahui dalam hal ini P, yang dicari adalah nilai variabel F-nya. Itu kemiripannya dengan distribusi T. Namun untuk distribusi F ada dua derajat kebebasannya atau degree of freedom. Ini juga terkait dengan ukuran sampel. Biasanya di DF itu sebut saja DF1 untuk pembilangnya dan DF2 untuk penyebutnya. Di sini peluang nilai F ya lebih besar sama dengan F, atau ditulis P, F lebih besar sama dengan F sama dengan P ini. Maka nilai F sini, posisi nilai F ini itu bisa dibaca di tabel. Sama dengan distribusi T ada tipe 1, ya, ada juga tipe 2. Jadi logikanya sama ya. Sebagai contoh, untuk DF5, DF15 dan DF24 dan P atau alfanya adalah 5% atau 0,05, maka nilai F-nya adalah 6,26. Jadi ini 6,26 ya, nilai F-nya ini luas yang warna kuning ini adalah 5%. Jadi seperti itu ya. Jadi diulangi lagi, kalau diketahui 5%, maka dengan DF1 sama dengan 5, DF2 sama dengan 4, nilai F ini adalah 6,26. Jadi cara membaca tabelnya sebagai berikut. Ini tabel yang biasa ada di buku-buku. Ini jenis 1, ini jenis 2 ya. Ini salah ketik ya, maaf. Cara membacanya, DF1 ada di judul kolom, DF2 ada di judul baris. Ini judul baris ya. Sekali lagi, DF1 ada judul kolom, DF2 ada di judul baris. Nah, untuk contoh soal tadi, lihatnya di 5 dan 4. Nah, ini ya. 5 dan 4. Nah, di sini ada 3 angka ya. Di sini diberikan pilihan alfa atau P-nya 5%, 2,5% dan 1%. Jadi sekali lagi 5%, 2,5% dan 1%. Karena contoh soal tadi adalah 5%, maka angkanya adalah 6,16 ya. Jadi seperti ini. Dengan cara yang sama, kalau melihat di tipe 2, sama juga ya, lihatnya di
5 dan sini 4, ada 3 angka sama juga ya, sama dengan ini. Hanya saja di sini penampilannya adalah 1 min alfa atau 1 min P. Ya, di sini adalah 0,95 atau 95%, di sini 97,5%, sini adalah 99%. Jadi seperti itu cara membaca tabelnya. Ada 2 DF, itu DF1 dan DF2. Sini biasanya hanya disediakan alfanya 5%, 2,5% dan 1%. Itu contoh sederhana. Mari kita bahas sebuah soal. Biasanya format soalnya seperti ini. Misalnya variabel acak F besar berdistribusi F dengan derajat kebebasan degree of freedom df1 4 dan df2 3. Carilah nilai F kecil di mana peluang F besar lebih besar sama dengan F kecil sama dengan 25%. Dimaksud soal ini adalah ini 2,5% ya. Luasnya 2,5% atau 0,025 dengan df1 4 dan df2 3. Berapakah nilai F ini itu ya maksudnya. Jadi kalau melihatnya jawabannya ya, jadi melihatnya di tabel 1, maka lihatnya di ini 4 3 ya, 4 3. Dengan 2,5%, berarti ini adalah jawabannya adalah 15,10. Sekali lagi di df1 4, di df2 nya 3, di sini ada 3 angka yang disediakan karena soalnya adalah 2,5%, berarti kita yang lihatnya di 0,225. Ini angkanya adalah 15,10. Ini maksudnya nilai F 15,10. Atau dengan kata lain, peluang F di atas 15,10 adalah 2,5% atau 0,025. Dengan cara yang sama, kalau melihatnya di tipe 2 sama juga, melihatnya di 4. Ini 3, 4, 3 ini ya. Di sini angkanya sama ya, di alfa 0,975. Sama seperti distribusi T, Excel juga menyediakan formula yang sudah jadi ya, di mana formatnya adalah seperti ini, sama dengan F titik INV. Nah, ini adalah apa namanya, 1 min alfanya, kemudian ini adalah df1, ini df2. Jadi seperti itu. Nah, untuk contoh soal tadi, soal yang ini ya, nah, df1 nya adalah 4, df2 nya adalah 3, ini adalah 2,5%, 2,5%. Nah, entar maka keluarlah di sini F ya, bukan T1 ya. Ini yang benar adalah F adalah 15,10 ya, cocok dengan ini tabel 4 3 nilainya 15,10. Baik, untuk melengkapi mari kita misalnya rubah soalnya. Ini adalah 6 ya, df1 nya 6, kemudian ini df2 nya adalah 5, kemudian ini adalah 1%.
Maka jawabannya adalah ini peluang 1% atau 0,01 bisa dilihat di tabel. Kalau lihat tabelnya adalah di 6 dengan ini 5, yang lihatnya di 01. Kalau pada tipe 2 juga sama, ini 6. Ini 5. Ini juga di 0,09. Maaf ini kelebihan 0,1%. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau lihat di tabel, mari kita lihat tabelnya ini 6, 5, 1 ya, 1. Jadi angkanya adalah 10,67. Di tabel 2 dengan cara yang sama, ini 6, di 5, di 0,99, 10,67. Kemudian kalau kita cek dengan rumus Excel, nah ini kita ganti jadi 6, ini 5, ya ini 1%. Itu ya. Nah, maka hasilnya adalah 10,67, di mana formulanya seperti ini ya. Jadi sama dengan F.INV, ini 1 min alfa di sini ya, F4. Jadi ini di F1 di C3, di F2 di F3. Jadi hasilnya adalah 10,67. Cocok dengan yang ada di tabel. Sudah pasti kelebihan dari rumus tersebut adalah kita bebas memilih nilai DF1, DF2, dan alfa yang belum tentu tersedia di tabel. Demikianlah pembahasan kita mengenai distribusi peluang F. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia.